teman, menikmati materi tentang perkembangan zaman. Kali ini berjumpa dengan saya, Kak Nova, dan saya ditemani oleh dua alumnis dari Yayasan Sanggar Cilik Wonosobo. Siapakah mereka? Mari kita berkenalan. Hai. Hai. Halo, ini dengan siapa sih kalau boleh tahu namanya? Aku Sasa. Oke, Sasa. Selanjutnya? Nama lengkap saya Bumi Aska Ova Iksan, Ya. atau biasa dipanggil Bumi. Oke, Kak Nova manggilnya Mbak Sasa sama Mas Bumi gitu ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian berdua itu bergabung dengan Yayasan Sanggar Cilik itu sejak usia berapa? Ingat nggak? Kalau aku dari daycare, biasanya aku tuh berangkatnya kalau di daycare pagi, terus Ya. pulangnya sore. Oh, Mbak Sasa tuh ternyata bergabung dengan Yayasan Sanggar Cilik itu dari daycare. Daycare itu layanan usia untuk anak usia dini dari 2 tahun. Berarti Mbak Sasa dari kecil unyu-unyu itu ya udah bergabung dengan kita. Wah, keren-keren. Kalau Mas Bumi ingat nggak? Ingat. Ingat, Dari KB. KB atau kelompok bermain? Ya. Oh iya, oke. Dari kelompok bermain, aku penasaran deh. Waktu kalian kelompok bermain itu seragamnya warna apa, coba masih inget nggak? Warna merah, Warna merah, Kuning. terus sama biru. merah, kuning, sama biru. Bener nggak ya? Coba kita lihat seragamnya. Bener sekali, seragamnya warnanya merah, kuning, sama biru. Ada nggak sih kenangan yang masih teringat banget oleh Mas Bumi apa Mbak Sasa itu waktu kalian kelompok bermain atau daycare? Dulu aku kalau di daycare sering makan di sekolah, Ha-ha. di sekolah mandi juga di sekolah. Tidur di sekolah? Oh, terus waktu tidur nangis nggak? Enggak, Enggak. Kalau tadi kalian udah menceritakan tentang waktu kalian kelompok bermain sama daycare. Kalau Mbak Sasa bilang nih, aku tuh tidurnya di sekolah, terus makannya di sekolah. Ingat nggak waktu kalian masih kecil, itu kalian kan makannya di sekolah, disuapin apa enggak? makan sendiri. Masa? Bener. Kalau Bumi ingat nggak? Makan sendiri juga, tapi masih berantakan. Masih berantakan? Iya. Maksudnya berantakan gimana itu? Itu makanannya pada kemana-mana. Oh, makanannya tercacar kemana-mana. Ya. Tapi habis itu apa yang dilakukan oleh Mas Bumi? Ingat nggak? Ingat. Ingat apa itu? Bersihkan. Oh, keren sekali, dibersihkan. Wah, oke. Berarti itu hal baik yang masih kalian ingat selama kalian usia kelompok bermain itu kan masih kecil banget ya. Terus setelah itu kelompok bermainnya kan di SD Club. Ya. TK-nya Di SCK. beneran? Beneran. TK-nya di SD Club. Berarti kalian naik sesuatu kendaraan yang ciri khas dengan Yayasan Sanggar Cilik dong. Apa namanya? Bis sekolah. Kalau Mas Bumi? Dari bintang laut. Oh, naik angkutan umum. Iya. Oh. Dianterin. Oh, dianterin. Oh, gitu. Kalau Mbak Sasa berarti ikut antar jemput ya, naik bis. Ada nggak sih kenangan yang masih Mbak Sasa ingat waktu naik bis? Biasanya bercanda di bis itu sama teman-teman. Kalau naik bis itu driver ada temennya driver nggak? Ada biasanya yang bantuin kalau turun itu. Terus Ya dibantuin itu. berarti ada yang jagain anak-anak di Iya. dalam bis. Kalau di dalam bis kalian itu nyanyi-nyanyi atau kalian itu cemberut-cemberutan? Ngobrol, bercanda-bercandaan. Oke. Siapa sih teman sebelah bisnya Mbak Sasa yang masih diingat sampai sekarang? Ada nggak? Gesti, Siapa itu? teman TK. Oh, teman TK namanya Gesti. Oke. Pernah ketemu sehelo gitu selama kalian udah gede? Enggak cuma itu chatan. Cuma cek-cekan. Oke. Wah, oke. Ternyata Mbak Sasa kelompok bermainnya itu di SC Club, Mas Bumi juga, dan TK-nya juga di SC Club. Ya. Iya. Terus teman-teman melanjutkan ke sekolah yang formal, yaitu ke SD. SD-nya di mana? SD Kabuka. SD Kakuka. Iya. Di sini. Iya. Oh, berarti Mas Bumi sama Mbak Sasa itu sudah bergabung dengan Yayasan Sanggar Cilik dari layanan daycare, kelompok bermain, TK, dan SD-nya. Wah, pasti kalian udah hafal banget nih dengan
Ya saya nggak cilik ini teman-teman, coba Kak Nufa mau ngetes deh sama kalian kalau memang kalian memang dari Kakuka. Apa sih Kakuka itu? Karakter, Ha-ha. kualitas, dan Ha-ha. kreativitas. Wih, keren. Ternyata cukup menguasai tentang Kakuka itu sendiri. Kalian di Kakuka berapa tahun? 6 tahun. Berarti kalian bergabung selama 6 tahun ini ceritanya banyak nih. Bisa nggak sih spill cerita yang paling mengesankan dari Mbak Sasa atau Mas Bumi dulu nih, terserah. Siapa dulu? Sasa dulu. Oh, Mbak Sasa, yuk Mbak Sasa dulu. Ceritain deh sama teman-teman nikmat teman ini, apa sih hal yang paling berkesan selama kalian bergabung di SD Nasional Kakuka ya? Coba. Kalau di Kakuka itu biasanya ada homemaking, Yes. terus sama outbound juga, jadi banyak pengalaman gitu. Apa itu homemaking? Kayak masak-masak itu bikin makanan. Kalian masak sendiri? Iya, Oh, ingat nggak masakan apa yang paling susah untuk dihidangkan? Yang itu tuh membutuhkan bener-bener kamu tuh harus semangat, kamu itu harus bekerja keras untuk menyajikan makanan itu. nasi goreng. Nasi goreng, weh. Itu kelas berapa waktu bikin nasi goreng? Kelas 6. Kelas 6. Oke, enak nggak? Enak. Oh enak. Oke, terus selanjutnya ada satu lagi, tadi outbound ya? Ya, Outbound itu apa sih Mbak Sasa? jalan-jalan. Jalan-jalan. Biasanya tuh diajak renang atau enggak kita biasanya diajak jalan-jalan ke hutan. Oh, oke asik ya Mbak ya. Nggak takut capek? Enggak. Enggak, oke keren. Mas Bumi nih, coba diceritain sama teman-teman nikmat teman. Kira-kira apa sih hal berkesan yang paling diingat banget sama Mas Bumi? Tidak ada PR. Tidak ada PR, oke. Terus apa lagi? Lalu pendidikan karakternya yang bagus. Wih, pendidikan karakternya yang bagus. Emang sebagus apa sih Mas pendidikan karakternya? Misalnya kan mau wudhu, Oh. kan di ngantri. Iya. Misalnya kalau ada yang menyerobot, Heeh. itu langsung tegas, diingatkan. Oh gitu, berarti ada pembiasaan untuk antri. Iya. Iya, oke. Terus Kak Nova mau tanya nih, tadi Mas Bul menceritakan tentang pendidikan karakternya itu yang bagus sekali. Karakter apa sih yang sampai sekarang tuh masih kalian lakukan walaupun kalian sekarang udah nggak sekolah di SD Nasional Kakuka? Jujur. Jujur, ada? Ada lagi? Hmm, Mbak Sasa mungkin Mengantri. masih dilakukan sampai sekarang ya. Oke, tadi sama Mas Bumi juga diucapkan kalau SD Kakuka itu nggak ada PR. Teman-teman, dulu waktu kalian merasakan nggak ada PR itu apa sih rasanya, perasaannya gitu? gak ada beban. Ada beban. Oke, kalau Mbak Sasa Ya senang. senang. Tapi kalian gimana cara bisa belajar kalau nggak ada PR? Dengan cara literasi. Literasi. Oh, jadi walaupun nggak ada PR, tapi kalian tuh menerapkan tanggung jawab kalian untuk tetap berliterasi, mencari informasi apa gitu Ya. tentang pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Ya. Oh, itu timbul dari kalian sendiri atau kalian itu disuruh nih sama kakaknya yang di Kakuka dulu atau disuruh sama orang tua kalian? Timbul sendiri. Wih, keren. Tepuk dulu. Kalau Mbak Sasa, ada nggak hal lain yang berkesan selama bergabung dengan SD Nasional Kakuka? Kalau di Kakuka itu biasanya selalu ada event koinobori. Event koinobori itu kayak lomba, Ya. terus pakai baju koinobori dari Jepang. Oke, namanya baju apa ya? Ingat nggak Mas Bumi? Baju kimono. Oh, baju kimono. Oke, ada gambaran nih Kak Nova. Terus selanjutnya? Terus biasanya aku juga senang kalau misalnya ibu aku Hah? juara bento atau Iya? origami. Oh, jadi festival koinobori itu ngajakin mamanya, Iya. ibunya, bundanya buat ikut Lomba. ikut lomba. Ih, asik dong itu ya. Mas Bumi juga ikut. Ikut. Berarti koinobori itu buat cewek sama cowok semuanya boleh ikut. Iya semuanya. Ya, semuanya. Oh, terus yang paling berkesan Mbak Sasa tadi bilangnya apa? Dapat juara. Iya, Yes, keren. Juara apa itu? juara bento. Bento. Oh iya, mungkin bisa diceritain nih sama teman-teman dari nikmat teman, apa itu bento? Bento itu bekal yang biasanya dibentuk lucu-lucu gitu.
Oh, bisa dimakan? Bisa lah. Mas Bumi tahu? Tahu. Oke, wah keren sekali nih bundanya Mbak Sasa. Ternyata juga dia tuh menguasai untuk membuat bento, dan itu diberikan langsung untuk putri tercintanya waktu kegiatan Festival Koinobori dan dapat juara. Iya. Senang banget. Ada yang mau diucapkan kepada ibu? Ibu makasih ya, gara-gara ibu aku jadi juara bento. Sih, terima kasih Ibu. Semoga menginspirasi wali murid dari Yayasan Sang Kecil yang lain dan calon wali murid di Yayasan Sang Kecil Wonosobo. Keren nih, tadi udah diceritain ada Koinobori, ada festival lain nggak sih kalau di sekolah kita? Ada. Ada apa lagi coba yang masih diingat? Undukai. Undokai. Oh, undokai itu biasanya apa Mas? Kayak lomba olahraga, kayak lari estafet. Oh gitu, berarti undokai itu hubungannya dengan sport, dengan olahraga gitu ya? Ya. Oke deh, Mbak Sasa sama Mas Bumi, terima kasih banyak sudah menemani Kak Nova untuk mengenalkan tentang Yayasan Sang Kecil Wonosobo kepada para penikmat nikmat teman ini. Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Ayo gabung di SC Club di sini, kakaknya asik-asik dan sekolahnya ngangenin. Wow, kalau dari Mas Bumi? Ayo jangan takut bergabung di sekolah ini, karena ini bisa membuat karakter kalian menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Sasa dan Mas Bumi sudah sharing dengan kita. Semoga hari-hari kalian menjadi lebih menyenangkan lagi. Next time kita bisa bertemu lagi, mungkin di event-event yang akan datang. Dan sahabat nikmat teman, jangan lupa penerimaan peserta didik baru di Yayasan Sang Kecil Wonosobo sudah dibuka. Ada layanan dari daycare, kelompok bermain, TK kreatif, dan ada SD Nasional Kapuka. Silakan bergabung bersama kami. Untuk kontak person yang bisa dihubungi ada di bawah sini. Dan beberapa sosial media yang bisa dilihat itu ada Instagram, ada YouTube, dan ada juga TikTok juga tertera di bawah sini. Ayo bergabung bersama Yayasan Sang Kecil Wonosobo, sekolah yang dirindukan.